bergabung untuk para peserta sekalian. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Dwira Nirvalini Aulia SC, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Hamdani STMT dan PLH Kaprodi Arsitektur Ibu Rahmadani Fitri STMSI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa sekalian, juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Selasa 5 Oktober 2021, kita semua diberikan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dan mengikuti acara hari ini, yaitu kuliah umum dengan tema Hunian dan Tata Lingkungan Pasca COVID yang diadakan oleh Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi secara virtual. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya Puspita Agustina yang tentunya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti, maka izinkan saya untuk membaca rundown hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, yaitu oleh saya sendiri, kemudian ada kata sambutan dari PLHK Prodi Arsitektur Ibu Ramadhani Fitri STMSI, kemudian ada kata sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Hamdani STMT, kemudian ada pembacaan doa oleh Abang Dediki Ramadan, terus pembacaan CV pemateri oleh moderator kita Ibu Sylvia Mirahayu Ivani STMT, kemudian ada pemaparan materi oleh Ibu kita Dr. Insinyur Dwira Nirvalini Aulia MSc, lalu ada diskusi dan tanya jawab akan dibawakan oleh moderator, kemudian closing statement dan kesimpulan paparan, lalu ada foto bersama, kemudian penutupan acara. Oke, jadi baik, selanjutnya cara kita adalah sambutan yang akan disampaikan oleh PLHK Prodi Arsitektur, yaitu Ibu Ramadhani Fitri STMSI. Waktu dan ruangnya kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Vita. Kebetulan dekan lagi keluar dan sekretaris dekan banyak ada kegiatan juga. Jadi izin Bapak Ibu saya mewakili. Alhamdulillah puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehendaknya lah acara kuliah umum ini bisa terselenggara. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Insinyur Dwira Nirvalini Aulia, Bu Silvani Mirahayu, serta para sejawat dan ananda-ananda yang kami sayangi pada webinar ini. Pandemi COVID memaksa kita untuk meninjau kembali desain hunian dan tata lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan adanya pandemi, peran hunian dan tata lingkungan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Banyak pembelajaran dan adaptasi yang perlu dilakukan. Dan berharap setelah ini kita bisa mengikuti adaptasi dan pembelajaran ini dengan model yang baru. Saya berharap dengan mahasiswa kami, ananda-ananda kami menyimak webinar ini secara sungguh-sungguh karena mendapatkan materi yang fresh terutama tentang arsitektur perilaku. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, biasa ditanyakan pada materi dan saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Akhir kata saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga Ananda tetap bersemangat dan siap untuk menjalani kuliah umum. Sedikit saja pantun dari saya, letak di telinga bunga seroja,
terlihat anggun si anak dara. Saya mengucapkan say hello saja, yang penting Bu Duwira yang bicara. Tak ada air, lakukanlah tayamum. Pahala salat insya Allah diterima. Selamat menikmati kuliah umum. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mahasiswa harus belajar gigih, kepada dosen mestilah patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari saya Bu Vita. Kembali saya kembali ke MC-nya. Ya, terima kasih Ibu, pantunnya luar biasa sekali dan kata sambutannya juga. Kemudian seharusnya ini acara selanjutnya adalah kata sambutan dekan ya, tapi tadi disampaikan oleh Bu Fitri sekalian. Jadi kita lanjut, sebelum kita mulai acara inti kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama menundukkan kepala kita seraya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar acara hari ini diberi kelancaran. Untuk itu kami persilahkan kepada Abangda kita Diki Ramadan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, marilah kita berdoa, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk kemanusiaan yang menghasilkan produk ilmiah yang memberkahi kita semuanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa guru-guru kami yang telah memberikan perantara ilmu kepada kami. Ya Allah, berkahi kami semuanya yang hadir pada acara hari ini, pada acara hari kuliah umum dengan tema hunian dan tata lingkungan pasca COVID. Ya Allah, berkahilah kami yang hadir pada acara hari ini untuk menimba ilmu, untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dalam proses kami saling berbagi ilmu, ya Allah. Berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu, dan jadikan ilmu-ilmu kami bermanfaat untuk kemanusiaan dan bermanfaat untuk amal-amal kami kelak ketika menghadap-Mu, ya Allah. Allahumma arinal haqqal haqqal warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan yang dengan kekuatan itu yang hak untuk kami bisa jalani. Berikanlah kami kekuatan untuk mengenal yang batil, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Berilah perlindungan kepada kami dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abangda Diki. Semoga doa yang tadi dipanjatkan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai paparan materi pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan membantu memandu acara kuliah umum di kesempatan hari ini. Beliau bernama Silviana Mirahayu Ivan STMT, yang kerap disapa Ibu Ayu. Aktivitas beliau adalah seorang dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi sejak tahun 2016. Beliau mengampu mata kuliah teori dan perkembangan sejarah arsitektur dan arsitektur perilaku. Lalu tidak berlama-lama lagi, untuk itu Bapak Ibu kita sambut saja. Ini dia moderator kita, Ibu Ayu.
waktu dan ruang kami. Persilahkan Ibu. Terima kasih Kak Pita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu peserta dan adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini peran saya sebagai moderator dipercayakan oleh Ibu Fitri untuk kegiatan kita yang judulnya adalah Kuliah Umum, Hunian dan Tata Lingkungan Pasca COVID. Telah hadir di sini bersama kita narasumber Ibu Dr. Insinyur Dwi Ra Nirvalini Aulia MSc, IPM. Saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Dwi Ra sebelum nanti beliau mulai memaparkan. Nah, Ibu Dwi Ra ini adalah sama-sama kita ketahui bahwa beliau merupakan staf pengajar di Departemen Arsitektur USU dan alhamdulillah baru saja juga menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Teknik Arsitektur dan juga Program Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan di USU. Jadi apabila nanti adik-adik ada yang mau melanjutkan ya S2 apalagi S3, nah bisa nanti mungkin saja akan bertemu dengan Ibu Dwi Ra ya. Nah, di sini tertulis bahwa sejauh ini Ibu Dwi Ra sudah meluluskan 50 orang mahasiswa S1 bidang arsitektur tentunya, 22 orang untuk magister dan 7 orang untuk doktor. Nah, selama mengajar Ibu Dwi Ra banyak mengampu mata kuliah, antara lain mata kuliah perancangan arsitektur, studi perancangan, kemudian perumahan dan permukiman, yang saya rasa memang adalah bidang kekhususan beliau, mata kuliah metodologi penelitian, dan juga ada arsitektur perilaku ya. Nah, Ibu Dwi Ra mengenyam pendidikan S1 itu selesai pada tahun 1988 di Universitas Indonesia, bidang arsitektur. Kemudian tahun 1999 magister di University Science Malaysia, USM, bidang housing. Kemudian 2009 menyelesaikan S3, beliau juga di USM bidang housing. Jadi sudah lama Bu Dwi Ra menggeluti hunian dan permukiman ini. Nah, kemudian dari segi pengalaman penelitian 5 tahun terakhir sangat banyak. Saya akan membacakan beberapa yang mungkin relate langsung dengan materi kita hari ini. Pada tahun 2016, beliau ada melakukan penelitian dengan judul Konsep Arsitektur Hijau dalam Membentuk Perilaku Bermukim yang Berkelanjutan di Perkotaan. Kemudian 2017 tentang model kebijakan kota layak hijau dengan pendekatan perilaku berbasis kearifan lokal. Di tahun 2018, beliau juga melakukan penelitian dengan judul Kajian Komparatif Permukiman Tepi Air berbasis kearifan lokal menuju kota layak huni, masih dalam bidang permukiman ya. Nah, kemudian 2019 beliau membuat satu penelitian dengan judul Tipologi Gated Community dan kontribusinya terhadap segregasi sosial di perkotaan. Nah, ini saya pernah baca tulisan beliau juga dalam jurnal. Kemudian di tahun 2020 itu ada penelitian tentang perubahan fungsi ruang hunian rumah sederhana dengan pendekatan arsitektur perilaku. Dan yang terakhir adalah, dan yang memang berkaitan dengan materi kita hari ini juga adalah penelitian Ibu Dwi Ra tahun 2021 tentang perubahan pola tata hunian dan lingkungan di Indonesia sebagai adaptasi pasca pandemi COVID-19. Jadi ini fresh from the oven ya Bu. Ini adalah penelitian Bu Dwi Ra yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi mudah-mudahan kita dapat materi yang sangat baik hari ini. Kemudian di bidang pengabdian, ini di sini juga ada Bapak Ibu dosen Pancabudi yang tertarik dalam konteks pariwisata. Bu Dwi Ra ini sudah menjadi Pokja Pariwisata Danau Toba dan Pariwisata Berkelanjutan sejak 2017 sampai saat ini ya, tahun 2021. Itu Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatory. Nah, ada banyak sekali ya, saya hanya mengambil beberapa. Selanjutnya mungkin terkait pengalaman penulisan artikel ilmiah, mungkin saya bacakan yang terbaru. 2021 Bu Dwi Ra ini sudah mempublish
jurnal di GeoJournal ya, ini Springer kalau saya tidak salah, The Morphology and Characteristic of Livable Public Space in Gated Community Settlement of Medan City. Nah, kemudian selanjutnya ada pengalaman penulisan buku, bahan ajar, perumahan dan permukiman, kemudian manajemen pariwisata yang berkelanjutan, dan perencanaan perumahan layak huni. Nah, kira-kira itu adalah sedikit dari sekian banyak list karya dari Ibu Dwira sejauh ini. Kita mengetahui Ibu Dwira sudah lama sekali ya Bu berada di bidang akademik arsitektur. Ternyata juga kami dosen di sini ada yang mahasiswanya atau mahasiswanya Bu Dwira sebenarnya. Jadi ketemu lagi di sini. Mungkin itu yang bisa saya hantarkan tentang CV dari Ibu Dwira. Selanjutnya adik-adik dan rekan-rekan semua, mari kita menyimak paparan dari Ibu Dwira. Mungkin sekitar 1 jam kurang lebih waktunya Bu Dwira. Nanti izin saya ingatkan. Mungkin silahkan Bu Dwira, saya persilahkan sharing screen. Udah kelihatan ya apa materinya? Sudah bisa, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memaparkan materi saya pada kuliah umum hari ini. Oke. Jadi seperti yang dibacakan tadi oleh moderator bahwa materi kuliah umum saya ini sumbernya adalah dari penelitian DRPM yang sedang saya lakukan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul penelitian, judul materi yang akan saya bawakan ini adalah perubahan pola tata hunian dan lingkungan sebagai adaptasi pasca pandemik. Jadi kita semua tahu bahwa kita sedang mengalami yang namanya pandemik COVID-19. Jadi saya yakin sekali ini keadaan ini pasti akan tercatat di dalam sejarah dunia ya, sejarah dunia karena seluruh dunia mengalaminya. Jadi ini kejadian penting ini sebetulnya pandemi COVID-19 ini kejadian penting. Nah, memang yang terkait langsung dengan pandemik COVID-19 ini adalah bidang kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan, stakeholder kesehatan itu semua terkait dengan kondisi ini. Jadi bisa anak-anak lihat sekalian di internet atau jurnal itu semua penelitian itu terkait dengan penyakit COVID-19 ini gitu. Nah, kita sebagai yang berkecimpung di dunia yang berbeda dengan dunia kesehatan, kita juga harus ikut urun rembuk untuk memikirkan masalah ini. Jadi ini bukan masalah kesehatan saja, tapi masalah ini sudah memberi dampak ke semua aspek, termasuklah bidang arsitektur. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk urun rembuk dan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini, masalah COVID-19. Tentu saja itu terkait dengan bidang yang kita kuasai, yaitu arsitektur. Kalau saya karena perumahan permukiman, maka saya melihat ke lingkungan di sekitar saya, ke rumah di sekitar saya, lingkungan hunian di sekitar saya. Nah, kemudian mencoba ikut serta untuk memikirkan, memecahkan masalah ini. Maka itulah lahirlah judul
proposal penelitian DRPM ini yang saya ajukan pada tahun 2020 yang alhamdulillah diterima karena proposal ini untuk 2 tahun waktu itu saya ajukan. Jadi ini penelitian tahun pertama, nanti akan dilanjutkan tahun kedua. Jadi karena sedang dalam proses penelitian, maka belum tuntas, tapi untuk tahap pertama, untuk tahun pertama sudah selesai gitu. Nanti ada hasil dan rekomendasi yang saya usulkan. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan latar belakang kenapa mengusulkan penelitian ini, karena itu tadi bahwa dengan kejadian pandemi COVID ini, maka perubahan pola bermukim juga akan terjadi yang secara langsung akan mempengaruhi pada skala tata hunian, itu maksudnya rumah tinggal, kemudian tata lingkungan binaan atau neighborhood, bahkan kepada tata ruang kota tempat manusia bermukim. Nah, sehingga panduan cara hidup dan perilaku bermukim itu sudah banyak disosialisasikan oleh pemerintah ya, melalui media sosial dan sebagainya, yang tujuannya menjaga agar penyakit ini tidak banyak menyebar ke ruang yang lebih luas lagi. Nah, itu ada PPKM, ada social distancing, itu macam-macam. Anak-anak sekalian bisa lihat semua, dengar di televisi, media massa dan sebagainya, banyak cara-cara dan panduan perilaku bermukim yang sudah disosialisasikan. Kemudian PR berikutnya adalah apakah panduan perilaku bermukim itu sudah dipatuhi oleh seluruh masyarakat kita gitu ya, karena tidak semua, ada yang contoh sederhana aja, ada yang disuruh pakai masker, kemana-mana masih nggak pakai masker. Ada yang pakai masker tapi diturunkan ke dagu, macam-macam ininya. Jadi panduan dan sosialisasi itu juga harus dipastikan supaya orang juga mematuhinya. Nah, itu dia PR berikutnya sesudah menyusun pola tata hidup dan perilaku bermukim gitu ya. Nah, jadi karena itu maka saya melakukan penelitian ini dari pendekatan perilaku. Kenapa perilaku? Karena sering sekali panduan dan tata cara yang sudah disebarluaskan itu tidak dipatuhi. Itu tadi contoh ya. Jadi dari pendekatan perilaku kita mencoba untuk mendapatkan gambaran fenomena perubahan perilaku bermukim yang terjadi di Kota Medan. Karena perilaku bermukim itu tidak bisa kita samaratakan ya. Jadi dia sangat subjektif, sehingga ada beberapa pendekatan perilaku bermukim yang harus kita amati, sehingga dari pengamatan itu kita bisa mendapatkan kriteria dan cara bermukim yang lazim pada tempat di mana masyarakat itu bermukim gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku bermukim, dan itu tidak bisa digeneralisasikan. Jadi dia bisa berbeda-beda. Mungkin perilaku bermukim di Kota Medan dia berbeda dengan perilaku bermukim di Jakarta atau di tempat lainnya, walaupun sama-sama penduduk atau masyarakat Indonesia. Jadi ini, nah makanya di tujuan penelitian ini saya
mencoba untuk mendapatkan fenomena perubahan perilaku bermukim di Kota Medan dalam beradaptasi. Jadi semua kan sudah mengalami pandemi COVID-19. Nah, bagaimana masyarakat Kota Medan beradaptasi dengan kondisi ini? Nah, fenomena itulah yang coba saya teliti. Nah, kemudian kita tahu bahwa masyarakat Kota Medan itu juga terdiri dari berbagai lapisan ya. Jadi ada dari tingkat level sosioekonomi yang berbeda, karena masyarakat di perkotaan itu adalah masyarakat yang heterogen. Nah, jadi itu untuk yang penelitian tahun pertama ini saya memfokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa? Karena itu yang paling mengalami permasalahan yang paling berat terkait dengan adaptasi dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, ada dua urgensi kenapa penelitian ini harus dilakukan. Yang pertama, dengan mengetahui perubahan pola perilaku bermukim, maka ini akan menjadi masukan bagi penataan hunian dan lingkungan bermukim. Jadi karena karena difokuskan ke masyarakat berpenghasilan rendah, maka perubahan pola perilaku ini akan memberikan masukan atau rekomendasi bagaimana merancang hunian atau rumah tipe sederhana. Di sini yang saya contohkan nanti adalah pada rumah tipe 45 gitu. Yang kedua, urgensi dari penelitian ini, rekomendasi itu nanti akan membentuk ruang spasial bermukim yang tanggap terhadap bencana. Nah, kita tahu kondisi pandemi COVID-19 ini sampai sekarang pun belum bisa ditetapkan kapan berakhir gitu ya. Nanti ada yang sudah turun angka sebaran COVID, nanti tiba-tiba meningkat lagi gitu ya. Jadi dengan ketidakpastian seperti ini, tentu saja kita sebagai masyarakat yang terlibat di bidang arsitektur itu bagaimana untuk merencanakan atau merancang hunian dan tata lingkungan yang tanggap terhadap bencana. Jadi nanti bisa saja tiba-tiba muncul lagi kejadian pandemi yang pada waktu yang berbeda, sehingga dengan tatanan yang tanggap bencana ini sudah sudah siap ya, sudah siap menghadapinya, belajar dari pengalaman yang kita alami selama pandemi ini. Oke. Kemudian masuk ke landasan teori-teori yang saya pergunakan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama itu adalah teori residential satisfaction. Nah, ini sumbernya dari Altman dan Werner tahun 1985. Jadi dikatakan di sini bahwa semua manusia yang bermukim ya, jadi maksudnya bertempat tinggal, jadi menghuni suatu hunian, maka dia mempunyai kriteria satisfaction yang berbeda ya untuk hunian dan lingkungannya. Nah, makanya kriteria satisfaction itu makanya manusia setiap bermukim dia pasti akan melakukan
evaluasi lingkungan tempat dia bermukim gitu ya. Evaluasi lingkungan tiap dia bermukim, kemudian dia akan membentuk persepsi sesudah dinilainya lingkungan tempat dia bermukim, dan dia akan membentuk persepsi. Nah, persepsi itulah yang menjadi kriteria satisfaction, jadi kepuasan penghuni manusia bermukim. Nah, kepuasan itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, jadi masing-masing orang punya kriteria satisfaction yang berbeda. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh cara pandang, kemudian bisa pendidikan, bisa juga tingkat penghasilan. Jadi ada beberapa kriteria yang mempengaruhi persepsi kepuasan penghuni. Nah, itu teori yang pertama yang saya pergunakan. Jadi artinya dengan memakai teori ini saya akan menilai bagaimana kriteria satisfaction masyarakat, karena tadi fokusnya adalah pada rumah sederhana, masyarakat berpenghasilan rendah, dalam menilai lingkungan huniannya. Kemudian di teori residential satisfaction itu juga ditentukan level kepuasan. Level kepuasan, jadi kriteria satisfaction itu dia berlapis itu kalau saya membayangkannya itu seperti bawang gitu ya. Jadi yang pertama dia akan menilai dulu ruang di mana dia bermukim itu. Jadi ruang di mana, jadi kalau di dalam rumah tinggal itu adalah ruang di mana dia paling banyak menghabiskan waktu atau beraktivitas, apakah itu ruang keluarga atau ruang tidur, itu kan tergantung dari aktivitas masing-masing orang. Jadi dia akan pertama melihat lingkungannya yang paling kecil, itu adalah ruang tempat dia banyak menghabiskan waktu. Kemudian lapis yang kedua, dia akan melihat bangunannya, jadi itu unit rumahnya, unit building atau bangunan huniannya gitu ya. Nah itu sama, prosedurnya sama, dia menilai lingkungan itu, kemudian dia mendapatkan persepsi kepuasannya, kemudian dia itu akan mempengaruhi perilakunya ya. Lapis yang ketiga, dia akan melihat ke lingkungan di sekitar rumah, Jadi ini mungkin di halaman rumah dan tetangga-tetangga yang langsung bersebelahan dengan rumahnya. Nah, itu yang lapis yang ketiga. Sama seperti tadi prosedurnya, dia akan sesudah dia menilai, dia akan menghasilkan persepsi. Persepsi itulah yang membentuk kriteria kepuasan, satisfaction, dan itu mempengaruhi perilaku. Lapis yang keempat itu adalah neighborhood, atau kalau kita ini lingkungan hunian ya. Jadi ini bisa satu kelurahan, ini udah skalanya sudah lebih besar. Dan yang terakhir baru komunitas. Nah ini lebih besar lagi, bisa satu kecamatan dan sebagainya. Jadi satisfaction itu juga berlapis-lapis ya. Jadi yang mulai dari space yang paling kecil, dari ruang di mana dia banyak menghabiskan waktu, sampai kepada komunitas. Oke, terus teori yang berikutnya, sesudah dia menghasilkan persepsi tentang hunian dan lingkungannya, maka dia memutuskan melakukan adaptasi. Ini semua orang pasti mengalaminya. Nah, adaptasi
teori adaptasi menurut Altman 1980, dia itu ada 3 kategori adaptasi. Yang pertama, adaptasi dengan penyesuaian. Penyesuaian artinya manusia itu hanya menyesuaikan aktivitasnya dengan ruang yang tersedia, ya. Jadi misalnya contohnya kalau kondisi COVID kan, di mana school from home, sekolah dari rumah, ya. Jadi yang tadinya biasanya pagi-pagi anak-anak pergi sekolah, nah sekarang dia harus sekolah dari rumah online. Nah, bagaimana ini? Sementara selama ini kan tidak pernah dilakukan itu sekolah dari rumah. Nah, mulailah perilaku disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Di mana sekolahnya? Di meja makan atau misalnya di meja ruang tamu. Nah, itu artinya melakukan adaptasi dengan penyesuaian. Jadi manusianya menyesuaikan dengan tempat gitu. Yang kedua, adaptasi itu dengan aksi. Jadi dengan aksi dengan melakukan perubahan-perubahan pada lingkungan. Nah, balik lagi contoh tadi, perlu sekolah dari rumah. Oh, berarti harus ada ruang ruang untuk sekolah online. Maka dirubahlah misalnya susunan perabot rumah sehingga ada terbentuk ruang yang private untuk melakukan school from home. Nah, itu masuk kategori adaptasi dengan aksi. Nah, yang ketiga, adaptasi dengan penarikan. Artinya, wah ini rumahnya udah sempit sekali nih, udah nggak mungkin lagi melakukan aktivitas school from home. Jadi bagaimana ini? Pindah cari rumah yang lebih luas lagi. Nah, itu dia adaptasi dengan penarikan. Nah, itu adaptasi yang terjadi ketika COVID-19 itu berlangsung. Nah, sebagian besar boleh dikatakan mayoritas ya, itu adaptasi ini terjadi di dalam unit hunian selama pandemi COVID-19. Kemudian ada lagi adaptasi yang dikeluarkan, teori adaptasi yang dikeluarkan oleh Houbraken. Nah, Houbraken ini mengelompokkan bahwa ketika manusia melakukan adaptasi dengan hunian dan lingkungannya, maka akan terjadi transformasi lingkungan binaan. Jadi ada 3 tatanan transformasi yang terjadi, transformasi fisik, transformasi teritorial, dan transformasi kultural. Nah, itu tadi ini Houbraken melihatnya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan teori adaptasi Altman tadi ya. Jadi kalau transformasi fisik itu berarti space atau ruangnya yang disesuaikan, transformasi teritorial begitu juga luasan ruangnya, wilayah ruangnya, dan transformasi kultural. Nah, kalau untuk transformasi fisik lingkungan, Houbraken mengelompokkan menjadi 3 kategori. Yang satu penambahan, jadi menambah sekat di dalam ruang atau menambah elemen di dalam tapak rumah, misalnya di taman dibikin tempat duduk, meja supaya di situ lebih nyaman untuk melakukan misalnya school from home gitu ya. Atau yang kedua melakukan pengurangan atau membuang. Jadi membuang misalnya menyatukan 2 ruang dan sebagainya. Atau melakukan pergerakan atau perpindahan. Misalnya memindahkan atau membuat satu ruang tersendiri, ruang baru untuk melakukan school from home dari rumah selama pandemi. Nah, ini teori yang terakhir.
Nah, ini teori yang terakhir yang saya pakai, tapi ini memang nanti akan digunakan pada penelitian tahun kedua. Karena pada tahun kedua itu skopnya sudah pada lingkungan hunian. Jadi penelitian tahun pertama itu pada bangunan rumah tinggal gitu ya. Nah, di sini dari sumbernya Amos Rapoport. Jadi Amos Rapoport mengelompokkan bahwa ada elemen ruang yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana rumah tinggalnya, jadi ada home range, ada core area, ada teritori, ada jurisdiction, ada personal distance. Nah, jadi ini di dalam manusia beraktivitas atau mobilisasi di dalam lingkungan huniannya, itu dia akan mempunyai ini kelima elemen ini. Ada core area, itu berarti rumah tinggalnya dan area di sekitarnya yang paling banyak dia menghabiskan waktu di sana. Ini di luar bangunan rumahnya ya. Kemudian ada home range. Home range itu adalah ruang di mana dia selalu melakukan mobilisasi. Misalnya kalau membeli kebutuhan sehari-hari, di warung sana. Nah, itu masuk lokasi warung, itu masuk area home range-nya. Atau kalau beli bensin untuk mengisi kendaraan bensin roda 2 di pom bensin sana. Nah, itu masuk home range-nya gitu ya. Kemudian ada teritori dan jurisdiction. Nah, teritori dan jurisdiction saya rasa sudah jelas, yaitu wilayah yang dimiliki atau yang dikuasai. Nah, kemudian manusia juga dia punya personal distance. Ada jarak dengan lingkungan di sekitarnya. Ini teori terakhir yang saya pakai di dalam penelitian ini. Metode penelitian untuk tahun pertama dan kedua seperti ini. Jadi pada tahun yang di variabel yang digunakan adalah house design, desain rumah, kemudian pola sirkulasi dan interior bangunan. Nah, kemudian diamatilah pada di dalam unit hunian. Jadi yang pertama dilakukan sebaran kuesioner, kemudian diamati bagaimana penghuni rumah melakukan aktivitas working, studying, sama berbelanja dari rumah ya, karena itu kondisi itu yang dialami oleh setiap rumah tinggal pada masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian kalau nanti pada tahap lingkungan hunian, itu yang diamati bangunan tata hunian, kemudian ruang terbuka, accessibility, dan vegetation. Ini variabel-variabel yang digunakan untuk mengamati. Jadi penyebaran kuesioner itu sudah dilakukan sebetulnya pada tahun 2020. Jadi pada waktu ketika bulan Maret kan kita diumumkan, Maret 2020 itu diumumkan oleh pemerintah terjadi COVID-19. Nah, itu pada masa-masa awal pandemi itulah di mana hampir mayoritas orang juga tidak berani keluar rumah ya, karena masih belum penyakit apa ini, pandemi apa. Jadi karena ketakutan itu, sebagian besar orang banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Jadi pada masa kalau saya bulan Juni 2020 itulah kuesioner itu disebarkan untuk menanyakan aktivitas selama di dalam rumah
yang terkait dengan work from home, school from home, dan berbelanja dari rumah gitu ya, memenuhi kebutuhan ini. Yang selama ini sebelum ada pandemi itu kan semua dilakukan di luar rumah. Nah, ini dia tahapan penelitiannya. Jadi aktivitas bekerja, aktivitas belajar, dan aktivitas belanja ini ditanyakan kepada penghuni rumah. Kemudian adaptasi apa yang dilakukan ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini yang tahun pertama. Kemudian yang tahun kedua itu nanti akan juga ditanyakan dengan kuesioner, tapi juga ada pengamatan terutama pada ruang-ruang terbuka di lingkungan ya, aktivitas apa, perubahan aktivitas apa yang terjadi pada ruang-ruang terbuka lingkungan, jadi di dalam skala lingkungan hunian selama pandemi COVID-19. Nah, dari hasil penelitian itu ternyata work from home itu tidak hanya terjadi ketika COVID saja gitu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan kemudahan sosial media dan sebagainya gitu ya, sebetulnya work from home itu sudah dimulai sebelum pandemi gitu ya. Pertimbangannya waktu itu karena lebih lebih efisien, lebih efektif, kemudian tidak perlu menghabiskan ruang untuk punya kantor dan sebagainya ya, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Tetapi ketika terjadi pandemi, maka semua diwajibkan atau diharuskan bekerja dari rumah, maka inilah yang menjadi tekanan terhadap perubahan, dan perubahan itulah amati bagaimana adaptasi bermukim terhadap perubahan pola bekerja. Jadi dari hasil penelitian itu ternyata dengan perubahan tersebut itu menyebabkan kaburnya batas antara bekerja dan dari rumah dan tempat bekerja ya. Saya rasa kita semua mengalaminya ya. Yang dulunya kita bisa bekerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ini sekarang karena online kadang-kadang sampai malam pun masih bekerja walaupun jam kerja sudah habis gitu. Jadi udah kabur batas antara bekerja dan hunian. Kemudian dengan aktivitas school from home. Nah, aktivitas belajar ini juga dipaksa untuk berubah ketika kondisi pandemi COVID-19. Sehingga yang tadinya metode tatap muka kemudian berubah menjadi metode distance learning. Nah, karena distance learning ini kalau kita baca dari jurnal-jurnal pendidikan, ini pun juga punya positif dan negatifnya. Nah, ini juga akan memberi dampak kepada kualitas pendidikan. Nah, ini biarlah orang di bidang pendidikan yang akan memikirkannya. Tapi untuk bidang kita sudah kelihatannya ini memang distance learning ini memang tidak bisa sama sekali dihapus ketika nanti misalnya pandemi sudah selesai gitu ya. Jadi harus dipikirkan ini metode yang baru bagaimana untuk melaksanakan pendidikan yang seoptimal mungkin. Nah, kemudian belanja. Nah, aktivitas belanja shop from home itu ternyata masih dilakukan
hanya pada apa namanya tuh barang-barang tertentu. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja misalnya sayur, kemudian bahan-bahan makanan, itu sebagian besar masih melakukan yang berbelanja dengan pola tradisional. Apakah itu di warung dalam skala neighborhood maupun di pasar modern, di hypermart. Nah, cuma ada perubahan atau fenomena yang terjadi dengan sarana perbelanjaan itu ya. Jadi di sekitar lingkungan hunian itu banyak tumbuh warung-warung tradisional ya skala neighborhood. Kenapa? Karena ketika pandemi itu orang takut untuk pergi ke pasar atau pasar modern, hypermart yang banyak yang kapasitas pengunjungnya besar ya, karena social distancing, karena kita dianjurkan untuk social distancing selama pandemi. Jadi makanya tumbuhlah warung-warung tradisional skala neighborhood di sekitar lingkungan hunian yang jadi memang bukan di tempat perbelanjaan atau di pasar gitu ya. Ini perubahan juga yang terjadi di lingkungan hunian. Nah, ini dari menghasilkan dari hasil kuesioner dan pengamatan, maka diusulkan di dalam suatu denah bangunan tipe 45 karena tadi target MBR ya. Nah, kalau rumahnya besar ya nggak ada masalah untuk melakukan semua aktivitas di dalam rumah gitu ya. Tapi yang bermasalah adalah kalau ruang huniannya terbatas. Nah, jadi bagaimana solusi untuk memecahkan masalah ini? Karena melakukan work from home atau school from home itu dia membutuhkan tidak hanya tempat, tidak hanya ruang, tapi juga dia teritori, tapi juga teritori. Kenapa? Karena aktivitas bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah itu kan dia ada mengeluarkan suara gitu. Jadi kalau dikumpulkan di dalam suatu area, di dalam bangunan rumah tinggal yang kecil, maka itu akan saling terganggu. Maka coba direncanakan di mana bisa melakukan aktivitas work from home dan school from home. Nah, seperti ini pada rumah tipe 45. Jadi ini yang diusulkan, yang direkomendasikan sebagai hasil pengamatan adaptasi perilaku bermukim pada rumah sederhana. Ya, saya rasa itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Dwira, paparan yang sangat holistik tadi ya mengenai penelitian tahap 1 sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Dwira. Ternyata sejak awal COVID terjadi di Indonesia ya, sekitar Maret dipublikasikan oleh pemerintah bahwa kita juga sudah terjangkit pandemi. Kemudian Juni sudah mulai kuesioner pertama disebarkan ya Bu, terkait work from home, study from home, dan shop from home tadi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa bisa bertanya sembari mungkin mengetikkan pertanyaannya, atau nanti juga saya persilahkan untuk open mic. Saya bacakan dulu sedikit, mungkin simpulkan dari tadi yang sudah disampaikan Ibu Dwira, bahwa sebenarnya penelitian ini adalah penelitian 2 tahap ya, 2 tahun. Yang dipaparkan oleh Ibu Dwira tadi, tahap pertama yang sudah selesai terkait proses di dalam bangunannya tersendiri dulu, bangunannya sendiri dulu, dan nanti tahun ini ya Bu akan dilanjutkan dengan tahap lingkungan.
Nah, tadi dipaparkan teori-teori yang mungkin mahasiswa di mata kuliah arsitektur perilaku juga tidak asing ya. Ada Altman, kemudian ada Rapoport juga yang membahas tentang bagaimana semua kriteria dan level of satisfaction atau kepuasan terhadap bangunan yang sudah yang dirasakan oleh penghuni atau user itu berawal misalnya dari adanya persepsinya dulu yang dia rasakan dengan panca inderanya mungkin, kemudian ada adaptasi yang dilakukan setelah itu. Tadi adaptasinya sudah dijelaskan oleh Bu Dwira, ada penyesuaian dengan aksi, dengan penarikan, ada penambahan, pengurangan, pemindahan gitu ya. Dan mungkin yang ditekankan oleh Bu Dwira adalah pada saat bangunan hunian ini space-nya terbatas, nah itu mungkin yang menjadi masalah ya. Dan ada hasilnya tadi yang didapat dari penelitian ini, yang pertama untuk WFH. WFH ini sebenarnya sudah banyak ya dalam era mungkin juga karena 4.0 ya Bu. Orang sebenarnya sudah banyak melakukan work from home tetapi tidak dominan. Jadi seolah-olah adanya pandemi ini justru dalam tanda kutip mendorong, mempercepat gitu proses WFH itu terjadi. Nah, untuk school from home kita juga udah dengar sebelumnya di kampus-kampus ya, ada e-learning, di sekolah juga ada portal-portal belajar jarak jauh gitu. Ini juga dalam tanda kutip mempercepat proses tersebut. Nah, yang unik dan saya juga tertarik adalah shop from home gitu ya. Ini sebenarnya mungkin kalau yang ibu-ibu pasti paham gitu, bagaimana kurang puas berbelanja, cuma ngelihat foto bawang gitu ya. Dan ternyata memang benar dari penelitian Bu Dwira, bahwa ini kayaknya di Kota Medan khususnya yang agak sulit. Para ibu rumah tangga atau orang-orang dalam satu keluarga justru masih lebih ya nggak apa-apa keluar gitu ya untuk membeli khusus untuk kebutuhan dasar ini gitu. Walaupun mereka tidak seperti biasa mungkin ke pajak istilahnya kalau di Medan, ke pasar tradisional. Tapi kalau saya tidak salah ada aksi belanja ke tetangga juga ya waktu itu ya Bu, di mana ada toko-toko kecil baru gitu, yang lapak-lapak baru yang dibuka di sekitar kita dan kita belanja ke sana saling membantu seperti itu. Dan itu terbukti berarti secara ya saintifik kita bilang di sini penelitian itu masih agak sulit ya untuk dilakukan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dwira terkait beberapa rekomendasi gambarnya tadi tentang rumah sederhana, bagaimana cara adaptasi ya menghadapi pandemi COVID ini. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Nah, saya akan mencoba melihat pertanyaan di sini. Mungkin saya ambil 3 pertanyaan dulu, kemudian nanti dijawab oleh Bu Dwira ya. Atau satu-satu ya Bu, lebih enaknya Bu. Oh, boleh satu-satu pun boleh. Nanti takut kelupaan pertanyaan pertama. Ya, yang pertama dulu ya. Ada dari Muhammad Ali Mujahidin. Ini mahasiswa Pancabudi, mahasiswa arsitektur Pancabudi. Izin bertanya, Ibu, setelah adanya era COVID-19 ini, tentunya ada perubahan dalam membuat konsep berarsitektur. Yang ingin ditanyakan oleh Ali adalah, kira-kira nanti setelah pasca pandemi ini, apakah memang diperlukan di dalam hunian untuk membuat ruangan isolasi mandiri begitu, yang terpisah dari rancangan bangunan. Jadi kayak ada ruang tersendiri ya di luar bangunan utama. Mungkin itu dulu Bu, silakan. Ya, terima kasih Ayu. Jadi tadi kan pasca tanggap bencana. Tadi kan saya udah singgung sedikit mengenai desain hunian tanggap bencana. Jadi dengan ketidakpastian, jadi kalau kita lihat dari WHO, apakah Satgas COVID ataukah Kementerian Kesehatan itu belum ada yang bisa memastikan ini kapan selesainya COVID, apakah bisa selesai atau nanti ada muncul varian baru dan sebagainya gitu ya. Kalau kita baca dari bidang kesehatan gitu. Mau nggak mau kita harus memikirkan yang namanya hunian tanggap bencana itu gitu ya. Nah sekarang kita pelajari dari yang terjadi ketika pandemi kemarin. Itu kan orang takut keluar rumah, kemudian membatasi
teritorinya dengan jelas gitu ya. Jadi artinya dari situ kita bisa memikirkan bagaimana merancang hunian yang kalau tiba-tiba diperlukan itu tadi isolasi, terus dia jadi bisa terbentuk ruang isolasi dengan teritori yang jelas gitu. Jadi artinya desain hunian itu dia harus bisa fleksibel gitu. Harus bisa fleksibel. Bagaimana ketika nanti pemerintah nanti tiba-tiba, wah ini ada varian baru ini, mulai di sini, mulai angkanya menaik lagi gitu kan. Nah, terus kita sudah standby dengan kondisi seperti itu. Jadi kita harus isolasi. Nah, isolasi artinya adalah kita membatasi area mobilitas kita, tetapi di dalam area itu semua kebutuhan kita juga harus terpenuhi gitu. Jangan udah kita isolasi terus nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah itu nggak betul juga gitu ya. Jadi kebutuhan hidup sehari-hari itu harus terpenuhi di dalam area rumah tinggal yang sewaktu-waktu bisa kita buat isolasinya gitu. Jangan waktu wah ini udah diumumkan ini udah mulai lagi baru dikerjakan gitu. Nah, itulah yang terpikir dari pembelajaran COVID kemarin gitu ya. Jadi katanya ada sebaran virus melalui udara, ada yang melalui apa kan informasinya seperti itu. Nah, berarti kalau terkait dengan udara, berarti itu terkait dengan ventilasi. Nah, apakah isolasi itu rumah itu harus kita tutup tanpa ada ventilasi? Nah, atau bagaimana? Nah, itu hal-hal itu yang harus dipikirkan untuk menghasilkan itu tadi rumah tanggap bencana tadi. Nah, kita tahu kalau ada virus lagi menyebar, ada pandemik lagi, maka kita harus isolasi. Nah, bagaimana membuat ruang yang di mana kita bisa melakukan isolasi, tetapi kebutuhan fisik dari penghuni juga masih bisa terpenuhi. Jadi artinya dia harus fleksibel itu desain rumahnya. Itu apa namanya kriteria desain rumah tinggal bagaimana yang bisa tanggap bencana. Nah, nanti kalau bicara dengan yang apa skala yang lingkungan hunian, nah kita juga bisa lihat dari kondisi ketika pandemi kemarin ada PPKM ya, jadi pembatasan wilayah kelurahan tempat tinggal saya hari itu gitu, Kelurahan Tanjung Sari gitu kan ditutup, nggak boleh, jadi masyarakatnya nggak boleh keluar, jadi itu area di situ juga harus diisolasi, dibatasi mobilitas penduduknya supaya pandemi itu atau virusnya tidak menyebar. Nah itu juga nanti yang harus dipikirkan pada tatanan lingkungan hunian yang lebih besar. Nanti ini masih tahun pertama memang yang dipikirkan masih di rumah tinggal aja. Artinya ya desain yang fleksibel gitu. Jadi bisa melakukan yang tadi itu work from home, school from home, tapi juga bisa melakukan isolasi. Nah, itu saja kriteria-kriteria isolasi itu harus terpenuhi dalam ruang rumah tinggal yang dirancang sebagai tanggap bencana itu. Nah, itu saya rasa itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Dwira. Berarti kita tidak hanya pada saat terjadi baru bagaimana nih cara solusinya gitu ya, tapi memikirkan sebelum, terutama bidang arsitektur, sebelum itu terjadi apa yang harus kita lakukan. Ini ada banyak pertanyaan ya, karena kebetulan ada mata kuliah arsitektur perilaku, Bu. Kita juga membahas perilaku manusianya nih, dan kebetulan sekarang lagi pandemi, perilaku berubah karena pandemi, ruangan arsitektur ikut berubah gitu. Jadi banyak yang ingin bertanya juga mahasiswanya. Nah, saya pikir itu tadi menjawab beberapa pertanyaan ya di bawah pertanyaan Ali. Kemudian saya tertarik dengan satu pertanyaan dari Dedi Irawan. Nah, ini mungkin bisa langsung ditanyakan open mic nih, Dedi. Apa bisa dengar saya? Ya, Bu. Terima kasih. Ya.
Boleh, Ya. silahkan ditanyakan langsung pertanyaannya, cukup bagus ini saya lihat. Silakan. Ya Bu. Selamat pagi Ibu Duwira dan Ibu dosen yang lain. Jadi Pagi. saya ini kan begini Bu. Ini kan selama COVID-19 berlangsung sampai sekarang ini, jadi ada perubahan perilaku setiap individu. Jadi apabila kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, gitu kan, maka ada kesan sifat individu setiap orang itu akan semakin tinggi. Nah, jadi kan apakah para arsitektur dunia ini tidak ada upaya yang keras untuk membuat suatu perubahan yang bisa kita katakan membuatlah peradaban yang baru gitu ya, yang kita sesuaikan dengan arsitektur yang sekarang ini. Gitu. Oh, itu ini ya ke karakter manusianya gitu ya. Jadi memang dengan kondisi pandemi ini kan mendorong manusia itu menjadi lebih individualis gitu ya, individualis karena nggak boleh kumpul-kumpul rame-rame, nggak boleh, itulah social distancing, macam-macam itu kan ininya larangannya. Bagi saya kalau individualis dan karakter manusia itu saya rasa bukan hanya kondisi pandemik ini yang membuat manusia menjadi individualis. Dari kemajuan teknologi, sosial media, di mana kita bisa berinteraksi secara online dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa bertemu dan tatap muka, itu juga bentuk interaksi yang berbeda ya. Jadi kalau dulu pemahaman kita yang namanya berinteraksi sosial itu adalah kita ketemu, kita bicara, kita ngobrol gini. Nah, sekarang bentuk interaksi sosial itu yang sudah berubah gitu ya, yang sudah berubah. Kenapa? Karena itu tadi kemajuan teknologi itu, makanya dikatakan itu mengglobal, semuanya bisa mengglobal, pertemanan bisa mengglobal, ekonomi bisa mengglobal dan sebagainya. Jadi begitulah kondisinya. Nah, ketika ada pandemi, nah itu juga pandemi membuat kondisi itu menjadi ini ya, menjadi terbatas kalau kita mengacu kepada bentuk interaksi sosial yang lama tadi gitu ya. Tapi kalau bentuk interaksi sosial yang baru, saya rasa itu memang sudah terjadi walaupun tidak ada pandemi gitu ya. Pandemi ini justru mempercepat bentuk interaksi seperti itu. Nah, berarti apakah ini yang dikatakan peradaban baru? Mungkin saja gitu ya, mungkin saja. Itu makanya itu juga tantangan buat para arsitek ini, bagaimana merancang ruang dengan peradaban baru yang seperti itu gitu. Ini kan PR lagi. Jangan-jangan nanti yang selama ini kita merancang, misalnya mengerjakan tugas ya, merancang studio, mengacu pakai arsitek data, jangan-jangan nggak bisa lagi pakai arsitek data karena standar itu udah nggak sesuai dengan yang peradaban baru itu. Jadi ini PR arsitek ini memang banyak ini, terutama mengerjakan merancang ruang-ruang karena terjadi perubahan penggunaan ruang yang lebih kalau saya melihatnya penggunaan ruangnya menjadi lebih efisien dan efektif gitu ya. Sekarang bisa punya toko tanpa ada kiosnya atau fisik bangunannya, kan kita punya toko secara online juga bisa gitu. Nah, itu kan perubahan yang sangat besar. Jadi bagaimana dengan standar ruang komersil yang kita acu selama ini di dalam buku arsitek data? Wah, ternyata ini nggak perlu seluas ini sekarang ya, dengan peradaban baru yang tadi disebutkan itu. Jadi ini PR ini banyak ini, jangan, jadi buat anak-anak mahasiswa semua jangan duduk-duduk aja. Ini adalah momen yang tepat sekali ya, karena sedang terjadi sama kita. Lihatlah di sekeliling kalian,
apa masalah-masalah, apa perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu bisa dibahas atau diteliti atau didiskusikan. Itu perubahan-perubahan sangat besar karena terkait dengan ruang. Kalau arsitektur itu kan dia space dengan ruang. Nah, itu yang memang terjadi. Belum lagi dengan batasan-batasan physical distancing, itu kan batasan-batasan perilaku. Dengan ruang yang tersedia harus ada physical distancing, itu juga perubahan standar itu juga yang terjadi. Ini pekerjaan para arsitek ini banyak. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Dwira. Terima kasih Dedi. Ini pekerjaan para arsitek dan akademisi arsitektur ya Bu ya. PR-nya banyak sekali. Jadi memang kita dosen juga ketika di kelas agak ragu juga kemudian misalnya mengarahkan mahasiswa untuk ini coba standarisasinya mengacu ke misalnya data arsitek begitu. Apakah bukaannya akan sama misalnya jendela untuk sirkulasi udara? Apakah akan sama gitu ya dengan yang sudah kita pahami selama ini dengan konteks kondisi saat ini. Nah, ini mungkin mengacu ke pertanyaan Sofintra Prayogi nih Bu. Dia bertanya kurang lebih di dalam satu hunian bangunan kita sudah menempati seperti itu bangunannya. Sedangkan kita ketahui tidak semua bangunan ini didesain dalam sesuai dengan situasi saat ini gitu kira-kira ya Bu. Nah, kira-kira untuk yang sudah ada existing ini, bagaimana kita meminimalisir paparan COVID lah dalam hal pandemi ini di dalam skala keluarga tadi, dalam skala satu bangunan seperti itu. Untuk yang sudah terjadi saat ini, mungkin pertanyaannya begitu, silakan. Ya, tadi terkait mungkin pertanyaan pertama juga. Jadi memang kalau kita misalnya sudah tinggal di dalam suatu hunian, kemudian kan terjadi COVID gitu. Nggak usah jauh-jauh, contohnya mungkin lihat aja ke diri kita sendiri gitu ya. Oh, saya mahasiswa, saya mesti kuliah dari rumah gitu. Di mana saya bisa melakukan school from home di sini gitu ya. Untuk aktivitas kuliah dari rumah itu kan anak-anak pasti tahu dia perlu ruang untuk tempat. Nah, kalau misalnya kuliah dengan laptop atau dengan handphone, itu kan nanti ada suara. Oh, bisa pakai headset gitu supaya tidak terganggu dengan lingkungan. Itu berarti kan membentuk teritori di mana ruang yang bisa di mana ruang yang di dalam rumah tinggal yang sudah ada, di mana saya bisa membentuk teritori saya sendiri untuk melakukan aktivitas school from home gitu. Nah, itu untuk ininya ya, untuk kegiatannya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana dengan pandemi ini? Kan ada beberapa panduan ya yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Yang pertama misalnya cuci tangan. Nah, jadi bagaimana supaya sebelum masuk rumah itu kita bisa membersihkan tangan. Nah, banyak beberapa membuat solusinya dengan meletakkan itu tadi ada macam-macam yang muncul kan. Ada membuat wastafel, ada pakai botol aqua, macam-macam. Yang penting sebelum masuk rumah cuci tangan. Nah, terus kan tidak bisa hanya cuci tangan. Ini bagaimana buangannya, air buangannya itu kan harus difikirkan. Itu aktivitas itu apa yang harus dilakukan sebelum masuk rumah. Kemudian dengan ventilasi, dengan pencahayaan. Kan pada kondisi pandemik itu disarankan berjemur karena vitamin D untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, di mana kita bisa berjemur di rumah, di lingkungan rumah tinggal. Nah, berjemur juga perhatikan kalau dilihat dari sosialisasi bidang kesehatan itu berjemur juga
harus berapa persen dari bagian tubuh itu yang terkena matahari. Jadi kalau kita berjemur tapi masih pakai baju yang tertutup, ya manfaatnya tidak sesuai seperti untuk meningkatkan imun. Kan kita macam-macam itu informasinya kan. Nah, jadi bagaimana, di mana ruang di halaman rumah tinggal atau di dalam rumah yang bisa masuk cahaya matahari. Nah, kalau kita harus 60% kulit harus terkena matahari, tentu saja harus tempat berjemurnya yang lebih private, nggak bisa hanya sekedar di halaman rumah, di ini. Nah, itu harus dipikirkan di mana saya bisa melakukan ini, karena kriterianya kan berjemur harus begini gitu. Jadi pada intinya kita mencoba beradaptasi dengan hunian yang sudah ada, dengan lingkungan hunian yang sudah ada, untuk memenuhi kriteria-kriteria tadi supaya kita bisa berjemur, bisa cuci tangan, apalagi ventilasi udaranya juga bagus. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah tinggal tersebut. Nah, bagaimana kalau saya udah tinggal di rumah yang seperti ini? Nah, itulah dilakukan adaptasinya. Adaptasi apakah dengan merubah, memindah jendela, memasang ini dan sebagainya. Nah, itu solusi adaptasi tadi yang seperti di teori yang saya kutip tadi. Nah, tergantung kepada kondisi rumah tinggal masing-masing. Wah, ini jendelanya ini kurang ini. Mungkin bisa diganti yang tadinya jendelanya kayu dikasih kaca supaya matahari atau ventilasi bisa masuk gitu. Nah, hal-hal itu yang harus dipikirkan untuk rumah tinggal masing-masing yang sekarang sedang dihuni. Kalau tidak memenuhi itu tadi kriteria tadi. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Bu Dwira. Berarti pertama sebenarnya yang paling penting adalah prevention, pencegahan. Tetapi apabila sudah terjadi, sebisa mungkin proses adaptasi itu kita lakukan ya Bu. Apapun yang mungkin bisa pada saat itu sedang terjadi. Tapi untuk kedepannya kita jadikan pembelajaran. Makasih Bu Dwira. Selanjutnya saya persilakan open mic untuk Bu Cut. Sepertinya ada 2 pertanyaan ini Bu Cut. Silahkan. Terima kasih Bu Ayu. Ya, silakan Bu. Ya, Bu Dwira ini risetnya menarik sekali. Saya, iya nih Bu. Udah publis belum Bu? Belum ya Bu? Belum, ini baru tahun pertama. Saya selesaikan dulu tahun kedua baru kemudian dipublis ya Bu? Iya. Soalnya udah nggak sabar nengok hasilnya. Tapi ini terkait risetnya mungkin karena saya juga riset yang sama dengan Ibu, mungkin sama lokusnya itu di permukiman. Yang pertama Bu, pertanyaan ini tentang metode sampelnya. Karena kan pada saat pengajuannya kan mungkin sudah kondisi pandemi, walaupun saat itu mungkin belum diumumkan itu adalah pandemi, hanya mungkin sudah ada terjadi fenomena COVID gitu. Nah, bagaimana Ibu menentukan metode pemilihan sampel dalam hal ini mungkin rumah dan lingkungan, karena tadi ada tahun pertama itu fokus di rumah, lalu tahun kedua di lingkungannya. Kemudian berapa banyak Bu sampel rumah yang jadi studi kasus di riset ini? Itu pertama. Jadi yang kedua itu cara menentukan respondennya gimana Bu, bahwa untuk memastikan bahwa respondennya benar-benar tadi kan Ibu bilang yang diteliti ini terkait dengan kebutuhan masyarakat ekonomi ke bawah gitu. Jadi bagaimana cara menentukan respondennya untuk kuesioner bahwa responden itu benar-benar responden yang tepat untuk ditanyakan terkait pola tata ruang yang adaptif terhadap pandemi ini. Terus yang ketiganya model adaptasinya kira-kira gimana ya Bu di rumah-rumah itu? Apakah Ibu sudah masuk
ke dalam konteks kategorisasi, misalnya oh ternyata dari sekian banyak sampel sekian rumah itu dia penyesuaian, kemudian ada aksi. Tapi kalau mungkin nggak ada yang sampai penarikan misalnya, atau mungkin justru ada yang sampai adaptasinya dalam konteks penarikan gitu, tapi belum kelihatan hasilnya. Itu saya jadi kepo, pengen tahu gitu. Satu lagi sebenarnya Bu, ada empat. Apakah di riset Ibu digambarkan juga model setting perilakunya yang pakai teori Rapoport tadi? Karena teori Rapoport itu kan ada home range, ada skala lingkungan di rumah. Apakah Ibu juga menggambarkan setting perilakunya di dalam rumah? Karena ini kan tahun pertama mungkin fokusnya di rumah. Nah, kalau misalnya itu sudah digambarkan, ya pengen tahu juga Bu, seperti apa setting perilakunya di masing-masing sampel yang Ibu